Hai guys, apa kabar sahabat Saus Channel? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang yang menjadi legendaris. Beliau adalah terkenal oleh anak-anak sekolah, oleh kita pada zaman itu sekitar tahun 1998 sampai dengan 2011. Jadi jangan pernah merasa bandel atau mengaku bandel kalau belum mengenal seorang tokoh legendaris yang satu ini. Penasaran? Bersama-sama mari kita wawancarai, yaitu seorang legendaris. Siapa dia, pemirsa? Ini adalah dengan Ibu Sugira atau biasa dikenal dengan Nenek Budut, Mami Geng, juga dikenal dengan Mami Geng. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita korek cerita-cerita beliau, tentang pengalaman beliau, sepak terjang beliau demi kebaikan anak-anak sekolah di zaman itu. Siapapun yang bandel pasti kenal dengan beliau. Baik, Ibu Sugira, iya, apa kabar pada saat ini? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik aja. Jadi masih sehat, bergas terengginas ya? Masih bisa Alhamdulillah guys, Ibu Sugira. bersampah. Oh. Jadi ceritanya bagaimana nih Mak? Kita semua penasaran nih Mak. Jadi berawal sebenarnya saya panggil Mak aja ya, Iya. biar lebih familiar. Iya. Sebenarnya Mak itu kalau boleh berasal dari mana? Aslinya mana? Tahun berapa? Berasal dari mana Mak nih? Dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Terus kelahiran tahun berapa itu Mak? Kalau sekarang Kelahiran umur tahun umur 50. Oh, 5 Umur tahun. saya 50. sekarang udah 70. Sekarang 70 tahun. Masih Iya. masih strong Mak. Nah, masih mampu kerja. Heeh. 3 jurusan. 3 jurusan, Mas. Siang PPSU, Heeh. malam OB plus security Oh. di PT Visionet. Oh, alhamdulillah. Dari jam 5 sampai Sebentar, jam sebentar. Iya. Siang PPSU. Dari pagi sampai Dari jam pagi 3. jam 3 Nah, sore. ya. Terus Jam kedua jam 3 sampai jam 10 Hmm. menjaga anak-anak dan malam ngawasin yang pacaran masuk ke taman. Oh. Jam 10 pulang ke PT, Mm-mm. itu jaga dan bersih-bersih Oh, sampai pagi. luar biasa ya. Iya. Umur 50 tahun. 70. Umur 70 tahun masih beraktivitas 3. Iya. Belum Alhamdulillah. termasuk aktivitas di rumahnya. Luar biasa ya. Jadi taman yang dimaksud itu taman mana? Taman Seknek di RP Trasutra Indah 3, Oh, Taman di Seknek. RW 9, Kelurahan Suntragung. Kelurahan Suntragung di Taman Iya. Seknek. Hmm. Iya, jadi boleh cerita-cerita Mak dulu ini. Kenapa dari awal gini Mak? Kenapa Emak bisa terkenal dengan sebutan Nenek Budut? Jadi gimana ceritanya Mak? Mungkin karena yang ditekunin pengawasan saya itu banyakan di Budut, di Oh. Budi Utomo. Jadi terkenalnya, dan juga yang terlalu apa ya, berlebih dari yang lain, yaitu anak Budut sangat tunduk. Terakhir tahun kemarin 2011, satu kontainer full panjang motor, ratusan motor tetap bisa terkendali, yaitu di lampu merah Blok A Suntragung. Nenek hanya mengatakan jangan bikin ulah dari sini sampai Ancol. Kalau setelah itu terserah. Alhamdulillah aman dan nggak ada suara lagi. Nah, awal mulanya nenek terjun jadi begini karena nenek dari kecil hanya memikirkan orang menengah ke bawah. Oh, Udah dari kecilnya. sejak kecil Emak sudah memikirkan orang-orang yang menengah ke bawah. Yaitu di mana anaknya yang bandel tanpa pengawasan orang tua. Oh iya, iya. Dimanapun ketemu nenek, anak nakal itu selalu ya nenek turun tangan. Alhamdulillah berhasil. Oh, berhasil. Ya. Jadi gini Mak, di masa itu tadi Mak bilang Mak terkenal dengan nenek
budut ya. Iya. Jadi lebih banyak mengawasi anak-anak budut Iya. pada saat itu. Iya. Terus mengawasi itu dalam arti gimana Mak? Karena mereka pernah bandel gitu maksudnya pada tawuran mungkin ya. Iya, tapi intinya kalau nenek mengawasin anak-anak, hobi nenek menghapus dan mengubah dan membubarkan sebelum terjadi. Nah, di mana anak-anak itu ngumpul atau nongkrong, di situ nenek ketemu dan melihat, nenek pasti turun negur mereka. Sebelum ditegur sudah kabur duluan. Oh gitu. Ya rata-rata begitu. Ya mulai dari dulu awalnya tahun 93 di Pondok Indah. Tahun 93 di Pondok Indah. Saya kebetulan ikut bule orang Jerman. Di belakang rumah beliau itu ada lapangan, taman kosong. Itu selalu SMP kalau maghrib podo mabuk, muta-muta. Nah podo berantem. Akhirnya nenek terjun mengusir. Ya walaupun dengan mengorbankan perasaan, kadang-kadang BH-nya jatuh, celananya merosot, tetap aja nenek ngejar. Ngejar, alhamdulillah ada sapam, salah satu sapam ngasih tahu, Mak samperin aja itu yang jual obatnya itu di Pondok Pinang situ deket pintu nomor 2 dari pintu. Nah, jadi ada itu. Jadi awal-awal awal mulanya 93 itu. Berarti bukan 98 baru di daerah sini ya, di utara. Oh ya. Gini Mak. Baik Mak izin. Mak itu sering terlihat membawa gagang sapu atau kayu di perempatan lampu merah. Apakah memang itu tempat titik-titik mereka atau Mak mungkin itu hanya menjaga saja atau ke sekolahannya atau bagaimana Mak? Waktu itu gimana tuh? Itu kan di mana anak punya rencana. Ya kalau memang anak utara mau ke pusat, nenek itu ya awal mulanya titik ininya mulai dari lampu merah Blok A, lampu merah Blok A, Ancol langsung ke Mangga 2. Mangga 2 langsung ke Pintu Besi. Nah, udah itu langsung ke Budut. Oh gitu. Enggak Mak, yang jadi perhatian kami pada saat itu Mak sering mengawasi anak-anak terus melerai mereka agar tidak terjadi tawuran. Berarti kalaupun terjadi Mak juga berada di tempat itu di tengah-tengah. Harus bisa masuk, berhasil di tengah-tengah. Berhasil membubarkan. Ya, kalau nggak sampai tengah-tengah nggak akan bubar, nggak akan mundur. Gitu. Walaupun saya udah siap. Kalau toh saya hari ini atau detik ini saya harus mati, saya siap mati. Luar biasa. Walaupun itu 3 bis dari kampung sekampung, 3 bis di Mas Pion. Nah, itu nenek walaupun disepak terjang sama anak kampungnya, itu udah saya biarin ngejar. Alhamdulillah dari Kalimati kejar polisi balik, ya, akhirnya selamat semua. Ya itu di tahun 2002 kalau nggak salah. Ya. Enggak Mak, jadi gini yang apakah anak-anak itu pernah melukai Mak gitu? Alhamdulillah. Ya kalau dikatakan melukain ada anak Wiyata. Anak Wiyata. Ya. Ayo anak Wiyata, siapa nih? Anak pernah Wiyata, melukai Mak nih? Itu nenek misalkan bubarkan di Terminal Priok, saya naikkan bis, saya ngikutin di Bone itu PLTU, turun saya ikut masuk. Nah pertama ada yang nyambit, pertama kena tangan, nah kedua paha sempat bocor, darah keluar banyak, tetap saya ngejar. Ketiganya ngarah ke kening, tapi saya tangkis dengan tangan kiri, yang hancur tangan kiri. Mak tangan kirinya? Ya, sampai menaun nggak sembuh. Alhamdulillah ada orang Chinese nanya, nenek doyan babi enggak? Nenek marah-marah. Kok nanyanya begitu? Setan gitu nenek. Bukan, kalau nenek nggak doyan daging babi ya itu obatnya minyak, kulitnya dimasak, dimasukin kembang kenongo, ya itu sembuhnya. Ya jadi bukan berarti merekomendasikan daging babi ya Nek. Tapi kalau memang ada cara yang lebih cepat, artinya terdesak, bisa menggunakan itu gitu ya. Iya. Alternatif ya Nek. Iya, alhamdulillah. Tapi tidak direkomendasikan pemirsa. Iya.
Karena dilarang oleh agama. Seluruh pusat utara itu Ah. ya selama saya terjun di jalan mengejar anak nakal itu hanya anak Wiyata. Anak yang- Wiyata. Oh, iya, anak Wiyata. betul. Oke, Mak. Sekarang Iya. sekolah-sekolah mana saja yang Mak pernah pernah meleraikan tawuran itu? Satu sekolah mana, Mak? Satu SMK 55. SMK 55. Nah, yang kedua. Enggak dari arah Oh. Wiyata lah. Oh, dari arah Wiyata. Iya. Wiyata Ah. SMK 55. Oh, dari arah Wiyata. Satu 55. DKI Apa tuh? 53 ya, satu DKI 35 apa 53? Pusat. Pusat. Ya. Iya. Terus Budut. Budut. Nah. Aduh, budut nih. Budut. Pemirsa budut. Oh. Ya, terus Poncol. Poncol. Ya, Hmm. itu kurang tahu berapa itu. Ya, pokoknya macam-macam ya, Mak. Nah, Bajak Baja. Pusat, Depan Uki. Hmm. Nah, terus Baja. ya Pusat. Captun ya Captun. segalanya, tapi yang paling kewalahan yaitu STM-nya. Oh, Itu anak-anak. semuanya ya. STM ya. Yang 40 sampai saya keterabas motor King. Oh, Tapi motornya yang geletak nenek tetap berdiri. Ya, itulah. Jadi kata orang-orang Ah. nenek dikelonin si manis. Oh, Begitu iya, turun iya. dari Ada yang Kopaja. jaga ya, Maya. Iya, karena nenek di Kopaja anak 40 ngejar anak yang di Kopaja. Nenek turun kebetulan King datang jebret. Jebret. Udah. Kingnya kelihatan. Tak ke tiang Mak listrik. tetap stabil. Berdiri. Ah, Nah, itulah. gitu. Berarti siapa yang menebar kebaikan Iya. dijaga sama yang memberikan kebaikan, ya kan? Iya. Baik, Mak. Ada hal yang ingin saya tanyakan nih, Mak. Iya. Kalau saya perhatikan, waktu itu saya juga sempat melihat Mak ya di Metro Mini. Saya pernah melihat Mak megang kayu, Iya. terus Mak tiba-tiba naik ke dalam mobil. Saya perhatikan, kayaknya Mak tuh naik mobil apa aja, semua sopir sudah kenal ya, Mak ya? Sudah. Jadi Sampai dimaklumi gitu ya, Mak? Iya, sampai naik bis Heeh. dari Priok Dari sampai Blok M, kembali ke Priok nggak sadar karena terlalu lelah, Heeh. tidur, Heeh. ditegur jawabnya kalau nggak begitu mak kapan istirahatnya. Ah. Jadi semua seneng, semua ini kalau ada nenek di kendaraan Kopaja, Metro Mini atau bis patas apa aja, itu nggak ada kendala apa, belum pernah dipungut untuk biaya ongkos juga nggak pernah. Ya banyak yang kasih sayang karena adanya nenek di situ aman, aman. Ya selalu kalau udah bilang naik anak-anak nurut naik, tapi diikutin. Lantar dari Ancol nih anak 11 SMK 55 tiba-tiba diadang di Bone PLTU. Nah kalau udah ngeliat nenek kah, ada tuh deman mundur jabut itu kan selesai. Nah kalau udah terlanjur perang di terminal misalnya PTT itu gabungan, ada Budut, ada 11, ada mana aja sampai di mana tuh, Mak? di- Di mana tuh? di PTT Di Priok. PTT Priok. Nah kalau udah dikepung polisi, giring sama nenek semua ke Taman Segitiga, suruh diem, semua nurut. Oh, luar Iya. biasa, Mak. Udah gitu Mami aus ya, legend, udah Mami geng ya. minum, ngabisin warung rokok, minum. Aduh, Tinggal hitung botol tuh. gelasnya. Ini bandel-bandel. Nah, Nah, gini, Mak. Sepanjang Mak itu mengawasi anak-anak di lapangan, ya. coba cerita kepada kami, Mak. Momen-momen yang paling yang membuat Mak tuh terenyuh, atau momen yang spektakuler buat anak-anak, atau tawuran yang paling besar tuh di mana, korbannya siapa aja, terus Mak bagaimana pada saat itu, ke rumah sakit mana, coba Mak ceritakan kepada Kalau kami, Mak. masalah kurban, Hmm. banyakan itu di luar jangkauan nenek, Oh. karena setiap di depan nenek jarang terjadi. Jarang terjadi, Ya, oh jadi alhamdulillah kalau, ya. kalau masalah kurban Tiba-tiba tampaknya- sudah korban, ya, tiba-tiba sudah ya, terjadi. kadang-kadang nenek ngejar ke rumah sakit. Heeh. Nah, Oh, ngejar ke rumah sakit. ada anak Madura, Oh. ini dirujuk suruh ke Cipto. Nenek jawab manggil nyolek omnya, tolong kasih tahu bibinya, pasrah sama dokter sini, jangan sampai dibawa Cipto kehabisan darah itu. Kehabisan udah. darah. Akhirnya benar, setuju dokter disambung selang karena paru-parunya bocor. Alhamdulillah selamat. Oh, alhamdulillah. Itu Mak pada saat itu
melakukan sebuah bantuan cepat, Iya. mengambil tindakan Iya. Permohonan kepada rumah sakit Iya. agar dilakukan Nah. reaksi cepat, Iya. penanganan ya Mak ya. Kedua, Ah. anak muara, Anak muara. sudah lupa nama orang tuanya dan anaknya. Mm-mm. Itu dibantai di PTT. Oh, dibantai di Iya, PTT iya, Priok. dengan Oh. gir duren. Gir duren. Nah, itu nenek karena kebingungan, nenek hanya ke telepon polisi, nggak ada kunjung datang. Mm-mm. Akhirnya anak itu sempat dikabarkan meninggal. Oh. Ada seorang ibu bawa anak, Mm-mm. ibu udah 2 yang meninggal ibu. Saya udah nggak ngubris ya, ini baru tetap manggil polisi. Tetap manggil polisi. Nah tiba-tiba kabar udah dibawa ke rumah sakit Priok itu. Mm-mm. Apa namanya itu? Itu Giani Priok, rumah sakit Koja. Bukan. Koja, Ini, bukan? deket terminal. Oh dekat. Oh Kusnul. Sukmol. Ya, Rumah sakit Sukmol ya. Saya nyusul ke situ lagi mau dinaikkan mobil pribadi Sukmol. punya adiknya. Mm-mm. Tapi anak itu karena geger otak langsung Geger otak, nah, keluar nenek, muntah. nenek langsung lari ke tempat pendaftaran, gebrak meja. Gebrak meja. Apakah pihak rumah sakit yang nggak ngadain ambulan atau korban yang nggak mau pakai ambulan? Nah jawabnya ada Bu, tapi nggak ada sopirnya. Alhamdulillah ada marinir langsung datang, sanggup nyetir, nganter sampai rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto. Nah, Oh dari Sukmol langsung dibawa lari ke Cipto. Cipto. Nah kebetulan dokternya mengenal nenek, Mengenal. sempat bercanda. Oh. Mak, itu tungketnya di mana? Kata nenek ada di tukang rokok dok. Tolong ini cucu saya udah begini. Itu kalau nggak salah yang dibajai orang tabrakan, yang di ambulan lain belum turunkan. Kebetulan ada yang jual helm di Sunter Agung dekat pos. Itu yang dibilang Permai. Itu kebetulan sapam situ. Akhirnya nanya, Mak itu cucunya? Iya. Akhirnya aja langsung itu cucu saya. Nyari tempat yang untuk menurunkan, langsung dibawa masuk, langsung ketemu dokter. Alhamdulillah. Ditangani dengan baik, anak selamat sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Oh, luar anak biasa. Muara itu Sunter Muara. Oh iya. Ya kalau mengenai orang kecelakaan di jalan udah sering kali, sering kali, ya. Tapi itu udah nggak hitung. Ya iya, tapi Iya. yang jelas yang sangat mengena Iya. anak-anak sekolah ya, Mak ya. Iya. Anak-anak Betul. sekolah ini dilerai ya. Iya, jadi ya kalau ada yang kecolongan waktu kejadian di Mul Sunter, anak celincing dengan anak 18 dan juga anak 80 ikut mencampuri. Waktu itu kan saya, Pak Robi, Pak Silalahi, Pak Agus, Pak Silalahi ya. Kanit Intel. Iya, Kalau masih. Pak Robi, Ya, masih ada Pak Robi juga Sabara, semua itu. Oh, Sabara semua. Ya, akhirnya setelah sudah jam 12:30 datang satu truk, turun satu di depan halte seberang mall. Kata nenek, di sini bukan lapangan tempat orang tawuran. Naik, dikejar sama Pak Silalahi sampai ABC diblojotin senjatanya. Tapi anak itu 3:30 datang lagi tanpa pengakuan nenek lagi nolong orang urut. Nah, kejadian lagi. Nah, ujung-ujungnya ya timbul kematian. Karena anak itu sempat ngeledek anak 80 SMA 80. Kebetulan paling kecil lari paling belakang. Tapi sebelumnya kan saya udah negor anak 80. Kalau namanya si Rijal. Rijal. Si Rijal. Kamu ngumpulin duit segitu banyak buat apa? Mau bayar celurit apa bayar orang? Nah, dia jawabnya makan mie, Mam. Makan mie, duit segitu banyak, bedah perutmu. Tapi ingat ya, kalau kamu jalanin akan apes. Itu ternyata benar, akhirnya masuk penjara. Waduh, udah pokoknya Rijal anonim lah ya. Iya, ya itu Oke, kalau Mak. saya tanganin. Sekarang kan Mak sudah bekerja di satu tempat, membantu di 2 tempat. Iya. Ya, kondisi sekarang kesehatan baik ya, Mak ya. Baik. Nah, terus sedikit lagi, Mak. Iya. Apakah Mak pernah bertemu dengan anak-anak yang merasa Mak kenal terus negor, Mak, Mami geng, Iya. nenek budut, pernah Mak begitu ya? Banyak. Banyak Iya. ya. Oh iya. Kalau iya. yang
Ya banyak juga, banyak yang berterima kasih waktu itu saya kalau nggak ada mami nggak begini. Ada yang jadi angkatan laut, usaha, jadi polisi. Alhamdulillah semua ingat. Oh iya, Kan padahal dulunya bandel mah ya. Iya. Iya bang. Itu semua rata-rata ingat. Ya walaupun nggak semua, Nggak tapi semua, ya ya. alhamdulillah masih ada Alhamdulillah. mengingat gitulah. Ya jadi rekan-rekan Saus Channel, barangkali dari rekan-rekan ada yang di tahun 1998 sampai dengan 2011 yang bandel, ini khusus yang bandel ya, berada di lapangan mengenal nenek. Nah, nenek budut atau Mami Legend, inilah beliau. Beliau adalah Mami Geng. Beliau adalah Ibu Sugira, ya. Sekarang bekerja di Kelurahan Sunteragung sebagai PPSU dan membantu di lingkungan RW 9 Kelurahan Sunteragung. Ya, terus beliau juga bertempatnya di mana, Mak? Di RW 15. Di RW 15. Di kantor PT Visionet. Di kebetulan dikasih mes, tinggal di situ. Iya. Udah jalan 5 tahun. Di kantor PT Visioner. Iya, Visionet. Visionet. Ya. Oh, jadi Mak membantu di situ sambil bersih menjaga dan bersih-bersih. Yang jelas semuanya kondisinya stabil semua ya, Mak ya. Baik, Mak. Apakah Mak kangen dengan anak-anak situ semua? Ya, yang saya harapkan semua ya baik-baik saja, dan juga jangan ada yang istilah dulu gagal begini-begini jadi dendaman nenek. Wah, ya enggak dong. Mereka harusnya berterima kasih karena tidak terjadi. Iya. Baik, Ibu Sugira, Mami Geng, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Semoga ini dapat dilihat oleh rekan-rekan teman-teman sahabat Saus Channel dan anak-anak yang pernah merasa tawuran dan dilerai. Jadi dapat menyaksikan video ini dan dapat membangun channel ini. Semoga Mak selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, berkah rezekinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terus selanjutnya untuk anak-anak zaman sekarang yang tidak dihadirkan nenek di lapangan. Jadi maksudnya anak-anak zaman sekarang sebaiknya tidak melakukan tawuran ya, Mak ya? Iya, betul. Karena Mak sekarang sudah tidak berada di lapangan untuk sudah melerainya. Jadi resiko ditanggung sendiri ya. Udah capek. Udah capek ya. Udah megang pekerjaan. Oh, sudah memegang pekerjaan. Baik pemirsa, sahabat. Harus tanggung jawab. Iya, betul. Sahabat Saus Channel, demikian wawancara kita pada kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan sebuah tontonan yang menarik dan hiburan, dapat juga mengenang cerita-cerita lalu. Dari saya Saus Channel dan saya Ibu Sugira, minta maaf 1000 maaf. Minta maaf 1000 maaf. Karena nenek tokonya penjahat dan kebanyakan kesalahan dengan kalian semua. Oh iya. Baik, demikian. Terima kasih. Selamat sore pemirsa.